menguraikan agama Anda sembunyi di balik bayang-bayang. Itu kan kita harus mengerti tentang Tuhan bla bla. No, Tuhan itu maha tahu, menciptakan akal. Tuhan sudah tahu settingannya seperti apa, buku apa yang cocok dengan akal yang kubuat, itu Tuhan sudah tahu. Yang Anda uraikan ini karena kitab Anda memblokade keimanan Anda sehingga terbol apa yang harusnya terjadi di sana. Sedangkan Al-Quran mengurai kejelasan yang ada. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus yang disalib, Al-Quran mengatakan no. Ketika orang mengatakan salib adalah untuk nebus dosa, Al-Quran mengatakan tidak. Nah, di mana benang merah kebenaran antara Bible dengan Al-Quran? Sini. Akal. Makanya di awal ketika saya masuk di Komal ini kan Anallaha Samiun Alim, sedangkan Bible adalah informasi dari bumi. Dari mana itu? Wartawan-wartawan atau pewarta-pewarta atau penulis-penulis yang menceritakan tentang kisah berdasarkan hasil penyelidikan mereka. Itu fakta, itu real. Maka ketika orang terdidik di Kristen, orang terdidik di Islam, dalam arti kata orang belajar, ketemu Kristen bisa dipastikan menggunakan doktrin di dalam menyerah. Sedangkan Islam terbuka apa adanya. Saya uraikan data. Yesus di tengah kaumnya terpecah menjadi dua kelompok. Yang menerimanya disebut angkatan jahat, yang menolaknya angkatan benar, yang menolaknya disebut angkatan jahat. Nah, maka kemudian angkatan jahat ini andalannya apa? Doktrin. Apa doktrinnya? Tuhan kita turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab kita telah jatuh dari dosa. Karena nenek kita Adam telah mewariskan dosa itu kepada kita. Sehingga harus ada yang mendamai. Apakah ini firman Tuhan? Doktrin. Jadi doktrin menebus dosa itu bukan dosa waris. Tetapi bohong waris. Kebohongan yang diwariskan. Sudah ribuan tahun. Dan satu pola yang ingin saya sampaikan di sini. Ya, terlepas saya berbicara dengan siapa, apakah Anda orang akademisi atau apapun itu, tapi saya yakin Anda bernalar. Satu hal yang ingin saya sampaikan, berdasarkan Al-Quran, iblis adalah musuh. Berdasarkan Bible, iblis adalah musuh dari keturunan Adam alaihissalam. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunanmu, antara keturunanmu wahai iblis dan keturunannya Adam alaihissalam akan bermusuhan. Pola yang dibangun kemudian adalah siapa yang membenci Adam pasti keturunan iblis. Siapa yang membenci iblis pasti keturunan Adam. Sekarang permasalahannya adalah Adam tidak pernah dikutuk. Adam tidak pernah dikatakan mewariskan dosa. Kristen tampil dengan mengusung karya iblis penyaliban. Dengan mengatakan, Yesus disalib itu karena memang untuk menebus dosa nenek moyang kita Adam alaihissalam. Ini fitnah. Siapa yang berani memfitnah Adam? Iblis. Siapa yang mengatakan kemudian Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Iblis. Melalui siapa? Lisan orang-orang yang sudah terjerat oleh tipu muslihat. Nah ini kalau saya tanya nih, orang Kristen S1, S2, teologi dan seterusnya. Adakah Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya? Sampai Yesus harus turun menebus kutuk itu? Nonsen, tidak ada. Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Aku Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kutuknya mana? Yang dikutuk di Kejadian 3 nomor 15 bla 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 bla, iblis. Ketika Yesus turun menebus kutuk itu, maka yang ditebus adalah kutuknya iblis. Berarti Yesus menebus iblis. Atau jangan-jangan yang mati di salib ini adalah iblis menebus iblis untuk menyesatkan orang-orang agar menyembah kepada iblis. Saya kira secara intelektual itulah yang betul. Karena Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur tentunya. Keluar dari kubur iblis, dan itu adalah tanda kepada angkatan jahat, klub. Jadi yang menyembah kepada iblis adalah angkatan jahat. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga adalah si jahat. Kenapa saya katakan si jahat? Nih sederhana nih, ini dalil. Ketika kita melihat
Efesus 2 nomor 2. Di situ tertulis, iblis adalah penguasa cakrawala langit. Iblis penguasa cakrawala langit. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 9. 1 Korintus 5 nomor 19. Di situ dikatakan bahwa iblis adalah penguasa dunia. Berarti ketika ada yang keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di angkasa langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berarti ini bukan Yesus. Ini adalah penguasa langit dan bumi, yaitu iblis. Makanya Yesus mengatakan, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Titik. Pertanyaannya, keluar di mana? Iblis ternyata dilemparkan ke alam kubur. Di mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 13, 14, 15. Ke dalam dunia orang mati, ke dalam kubur yang dalam aku lemparkan engkau wahai iblis. Berarti yang ditemui oleh Maria di kuburan, yang dianggap tukang kebun, iblis. Yang datang ke Ananias, iblis. Yang datang kemudian hari ketiga, iblis. Yang datang ke Pulau Patmos, iblis. Yang datang kepada Markus, iblis. Yesusnya kemana? Sudah di atas. Mari saya buktikan. Ketika kemudian disidang orang yang dianggap Yesus ini, di data Lukas 22 nomor 68, 69, dia ditanya sama hakim, sama pengadilan pada saat itu. Hakim agama, mahkamah agama. Apakah engkau Mesias? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakan, bukan aku yang mengaku Mesias. Engkau yang mengatakan aku Mesias. Apalagi artinya aku menjawab, aku bertanya, dan apa artinya lagi aku menjawab? Sekarang juga anak manusia sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang di sini itu bukan Yesus, tetapi oknum lain. Karena oknum yang disidang ini mengatakan, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang bukan Yesus, tapi oknum lain, sang pengkhianat. Saya kira begitu, Bung, sederhana. Tapi kalau Anda membantah saya dengan doktrin dan dogma, saya angkat tangan. Itu bukan wilayah saya. Demikian. Sorry, saya ambil charger ya, bentar ya. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Zuma, penjelasannya cukup panjang dan runut ya. Jadi gini Pak Zuma, saya sampaikan satu dalil untuk bisa kita pertimbangkan ya. Jadi selama manusia itu hidup sebelum kiamat atau akhir zaman atau hari penghakiman, manusia itu akan mencari penciptanya, bukan mencari Tuhan di situ. Karena biar penciptanya menjelaskan itu semua gitu ya. Karena memang kita sebagai manusia, otak kita nggak bisa memproses logika Tuhan itu sendiri. Itu dalilnya tuh Pak Zuma. Tetapi memang kita memahami kaidah atau pemahaman pencipta dari tulisan-tulisan yang ada di kitab. Itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Karena kita punya keterbatasan, karena kita adalah ciptaan manusia gitu kira-kira ya. Nah jadi, kalau orang Kristen, rumusan-rumusan daripada pengajaran Kristen, seperti misalnya iblis, itu malaikat yang memang membangkang, sehingga dia mempunyai kebebasan membangkang. Ya, jadi ketika manusia pun diciptakan, dibikin aturan, kamu punya aturan, begini, jangan begitu. Akhirnya terjadi pembangkangan, dan itu membuat Tuhan itu menjadi murka. Karena Tuhan itu suci, itulah konsepnya. Jadi karena Tuhan suci, untuk menjembatani ini maka manusia itu harus disucikan lewat pengorbanan dirinya Allah itu sendiri, yaitu anaknya gitu, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang memang agak sulit untuk menjelaskan karena memang itu sangat rumit gitu ya, sangat rumit. Bukan berarti ajaran Kristen itu rumit, tidak. Nah jadi disitulah pentingnya kita menyampaikan versinya masing-masing. Nanti kita juga akan melihat seperti apa nanti di akhir masa hidup ini, kita juga tidak tahu seperti itu Pak Zuma. Jadi saya sangat menghormati rumusan yang ada di agama tertentu, agama apapun itu,
seperti apa konsep penciptaan, kemudian kehidupan sampai akhir zamannya, itu saya hormati sesuatu yang harus kita akui dalam berkehidupan manusia dalam bumi ini. Nah, jadi saya tidak bisa lagi menjawab lebih apa, karena memang Kristen dan Islam itu berdekatan tapi tidak bersinggungan di situ. Sulit rasanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Zuma. Jadi manusia itu akan mencari penciptanya untuk menjelaskan itu semua gitu. Itu dalilnya Pak Zuma. Oke, baik. Terlepas dari apa yang saudara sampaikan, ada kalimat yang menarik. Manusia mencari penciptanya. Dalam kaidah Islam, Bang, pencipta itu bukan makhluk yang bisa ditunjuk. Oh, ini dia Tuhanku. Yang bisa dilihat, ini dia Tuhanku. Karena di Islam itu Tuhan itu hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Di dalam Islam, Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia bisa diraba, bisa digendong, bisa dimasukin di kotak dan seterusnya. Tetapi Tuhan dalam Islam itu hanya menampakkan tanda-tanda keberadaannya di segenap penjuru dan termasuk dalam diri kita sendiri. Jadi Tuhan bagi kami udah final. Tuhan itu tidak perlu kemudian dicari. Tuhan itu ada. Yang dicari itu yang tidak ada. Islam itu kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Karena Islam yakin sepenuh hati Tuhan itu ada. Namun Tuhan itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk makhluk. Karena Tuhan itu Khalik. Satu entitas absolut yang tunggal. Yang berada di ufuk yang berbeda dengan makhluk tersebut. Yang kita ini. Nah, sedangkan ketika dia mengatakan, aku hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku. Bagi akal manusia itu sudah cukup. Siapa yang membuat siang dan malam? Tuhan. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Siapa yang menurunkan hujan? Tuhan. Siapa yang menggantikan siang dan malam ini bisa berganti? Tuhan. Siapa yang membuat matahari yang bercahaya begitu indah? Tuhan. Bulan? Tuhan. Langit? Tuhan. Air? Tuhan. Tuhan. Sudah cukup bagi Islam. Ngapain cari Tuhan? Makanya ketika dalam kitab saudara dikatakan Yohanes 1:18, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, tidak ada manusia yang pernah mendengar Tuhan, tetapi Yesus diutus ke muka bumi untuk menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Maka Yesus ketika datang 3 tahun, dia mengatakan ucapanku bukan ucapan dari diriku sendiri, tapi ucapan Tuhan yang telah datang diutus kepadaku. Yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 12 nomor 49, nomor 50. Bagaimana dengan perbuatannya? Membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta bisa sembuh, bahkan berjalan di atas air, bahkan air bisa berubah menjadi anggur. Itu semuanya biiznillah. Dalam Al-Quran itu biiznillah. Dan dia pun mengatakan itu biiznillah. Di mana Yesus mengatakan? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi lah yang telah mengutus aku, bukan setan. Jadi jelas kok benang merah antara Islam dan Kristen. Dalam hal ini Kristen dalam perspektif pengajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Bahkan yang indah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Benang merah jelas. Benangnya hancur berantakan ketika ada penyesat memakai nama Yesus Kristus datang kemudian memblokade ajarannya dan mengatakan dia adalah jelmaan Tuhan. Di mana itu terukir? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Roma, Galatia, Filip dan seterusnya. Dalil-dalil inilah yang menghancurkan ajaran konsep tauhid yang diajarkan oleh Yesus pada muridnya Bani Israel. Nah ini. Jadi kalau saudara mengatakan tidak bisa, kita memang dekat. Ya, yang Anda maksud itu ajaran Kristen murni dari Paulus. Tapi kalau ajaran Yesusnya, Nabi Isa mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Jelas itu.
Nabi Isa mengatakan, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa mengatakan, Fattakullah wa ati'un hadha siratul mustaqim. Dalam Al-Quran, Fattakullah, ati'ullah, ati'ullah, kata Nabi Isa. Bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un, dan juga taatlah kepadaku. Lalu kemudian apa kata Nabi Isa dalam Al-Quran? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku mengenal, kami mengenal apa yang kami sembah. Kamu tidak mengenal apa yang kalian sembah. Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk katakan, aku sampaikan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Benang merah Islam dan Yesus jelas, tak bisa diganggu-gugat. Ini Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel, aku diutus untukmu. Matius 15:26, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Benang merahnya jelas kok. Tapi kemudian penyesat datang memakai nama Yesus, menghancurkan ajaran Yesus tersebut. Lahirlah Kristen. Makanya Islam datang. Apa tujuan Islam datang? Untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir yang menganggapnya setara dengan Tuhan, yang menganggapnya inkarnasi Tuhan, yang menganggapnya teofani Tuhan, yang menganggapnya adalah firman yang nusul menjadi manusia. Islam datang meluruskan itu semua, mengembalikan. Makanya Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, sang penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku, ditampar, dan seterusnya. Makanya Islam polanya bang, ketika Islam dan Kristen bertemu, polanya adalah Islam selalu membersihkan Yesus dari upaya-upaya ajaran Kristen yang mendoktrin dunia. Yesus ditampar, Yesus ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dan seterusnya. Islam membersihkan itu semua. No! Yesus manusia suci. Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tidak akan pernah tersentuh oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang kafir. Itu fitnah semuanya yang dibangun oleh penyesat, demi untuk menyesatkan banyak orang agar menyembah iblis dalam nama Yesus. Ingat, saya tidak berbicara asal muluk-muluk bicara, enggak. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Nama Yesus. Dan dia berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada penulis Wahyu kemudian Yesus Kristus. Yang datang kepada Kristen juga Yesus Kristus. Sementara kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus dalam rupa daging di tengah langit, diikuti tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kemudian kuasa langit berguncang. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 20, ayat 61, Matius 24, nomor 27, 28, 29 sampai 30. Benang merah pengajaran Yesus dan pengajaran Islam itu tidak bisa diragukan. Tepat sekali. Tapi ketika muncul agama Kristen, disitulah kekacauan ajaran tauhid muncul. Maka Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang datang kepada kalian menyamar seperti domba. Siapa yang datang menyamar seperti Yahudi? Islam atau Kristen? Hindu atau Kristen? Buddha atau Kristen? Satu-satunya kelompok di luar Yahudi nyamar Yahudi hanya Kristen. Yahudi itu bang, sedikit lagi, 30 detik. Yahudi itu mendapat gelar sebagai domba. Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel, Bani Yakub adalah domba. Di luar daripada itu bukan domba. Jadi kalau ada yang bukan Israel masuk mengatakan kami domba dan bukan Israel, sudah dipastikan itu serigala. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang mengaku kemudian domba hanya Kristen. Berarti serigala yang nyamar domba inilah Kristen. Saya kira begitu. Saya tambahkan satu ya, sedikit. Pertama adalah bahwa tadi Anda mengatakan premisnya bahwa Bapa itu tidak terlihat. Itu saya sepakat. Jadi di Kristenan Tuhan itu ada yang tidak terlihat, itu Bapa itu sendiri tidak terlihat itu, dan itu disampaikan di kitab Yohanes, ya. Makanya supaya manusia mengenal, maka diturunkanlah rupa manusia. Itulah firman itu.
Yang kedua adalah begini. Tadi Pak Zuma mengatakan bahwa Yesus saja datang ke Bani Israel. Orang Israel itu kan tidak suka dan tidak percaya sampai terjadi proses penyaliban. Kalaulah yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, toh tetap saja orang Israel tidak percaya. Artinya bahwa orang yang disalib itu sama dengan orang yang datang kepada Paulus. Itu logiknya di situ, Pak Juma. Jadi itu tidak terbantahkan juga. Dan tetap saja sampai sekarang orang Yahudi tidak percaya. Itu kan logik. Gitu. Jadi itu sesuatu yang sulit memang untuk dijelaskan. Jadi kekristenan itu memang sudah pakem dari Yesus kepada Rasul gitu. Itu Pak Zuma. Oke, baik saudara. Jadi gini, lagi-lagi bukan saya ingin mengajarin, tetapi paling tidak kita menyegarkan pelajaran-pelajaran tentang kekristenan. Kita melihat apa sih latar belakang orang-orang Yahudi ini ingin menyalib Yesus. Itu dulu. Berat doktrinnya berat. Berat doktrinnya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting penyampaian Bang Juma, kita cuma menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan yang lain juga dapat hidayah. Lanjut Bang. Iya, saya lanjutkan Bang. Oke. Latar belakang tuan rumah ingin menyalib Yesus. Di sini tidak ada Islam, di sini tidak ada Kristen. Lagi-lagi pelakunya adalah orang-orang Yahudi. Tanya Yahudi, siapa dan mengapa Yesus kalian harus salibkan? Apa yang melatar belakangnya sehingga Anda harus menyalib Yesus? Nah, di dalam cerita yang dibangun oleh Yohanes itu sendiri, Yohanes 11, 45 sampai nomor 57, tolong dihargai itu. Ketika orang-orang Yahudi menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, muncul kekhawatiran tokoh-tokoh Yahudi pada masa itu. Ini kalau dibiarkan Yesus, bahaya ini. Karena orang semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau dibiarkan orang semakin banyak percaya kepada Yesus, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu kesimpulan awal. Lalu mereka muktamar, mereka kemudian melakukan sidang. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat berkumpul. Apa yang harus kita lakukan? Imam kepala, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi berkumpul, dan kemudian imamnya nih, pemimpin, imam tertinggi saat itu, imam tertinggi, yaitu Kayafas, mengatakan apa? Kalian tidak insaf dan kalian tidak sadar. Adalah lebih baik jika satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa Israel itu binasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka pada tahun itu Kayafas bernubuat. Bukan dari dirinya sendiri dia bernubuat, melainkan dari petunjuk Tuhan. Apa nubuatannya? Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel dan untuk mempersatukan anak-anak Yakub yang tersebar ke seluruh penjuru bumi. Itu tertulis di dalam kitab saudara, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. 53-nya, maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Konsep nebus dosa, no, tidak dipakai. Yesus dinubuatkan untuk mati bagi dunia, no, tidak dipakai. Itu tambahan-tambahan dari nanti dari Kristen. Sekali lagi saya katakan, Kristen di luar pagar, Islam di luar pagar. Tanya, oh orang Yahudi, apa yang menyebabkan kalian nafsu kali ingin membunuh Yesus? Kami takut bangsa kami dirampas Romawi, bosku. Kalau kami biarkan Yesus berkarya, semakin banyak orang percaya kepadanya, mereka meninggalkan kemudian kami dan tidak membayar pajak. Kalau itu terjadi, apa upeti kami kepada Roma? Kalau itu terjadi, Roma akan datang merampas tempat suci kami dan merampas kemudian bangsa kami, hancur kami ini. Maka solusinya, Yesus harus mati demi untuk menyelamatkan kami dari penjajahan Roma. Itu latar belakangnya Yesus kenapa disalib. Tak ada unsur lain. Muncul Kristen, apa kata Kristen? Oh, Yesus disalib karena ingin nebus dosa dunia.
Yesus disalib karena sudah dinubuatkan. Yesus disalib untuk mendamaikan dosa kita. Dari mana ilmu itu? Sedangkan yang membunuh Yesus, yang menyalibkan Yesus itu, latar belakangnya bukan itu. Ternyata itu karangan-karangan yang dibangun belakangan demi untuk menjual Kristus kepada bangsa Roma, kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Nah, jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu kemudian memang sudah dinubuatkan, Yesus itu memang harus mati mendamaikan, itu tidak ada nubuatan itu. Itu coba yang hadir imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, 3 kelompok ini ditambah ahli kitab, 4 kelompok ini kurang apa ilmunya tentang kitab Tanakh? Kurang apa ilmunya tentang kitab Yesaya? Kurang apa ilmunya tentang kitab Taurat? Mereka ahli dan mereka lah yang punya kemudian kedudukan tertinggi di dalam mengkaji isi dari kitab mereka. Dan mereka tidak menemukan nubuatan-nubuatan yang dijadikan sebagai acuan oleh Kristen untuk menghalalkan pembunuhan terhadap Yesus. Itu nggak ada. Belakangan, oh itu sudah dinubuatkan. Belakangan, oh itu sudah digenapi. Belakangan, oh itu sudah direncanakan. Itu kalian saudara Kristen yang mengatakan itu. Tetapi di TKP, Yesus kemudian dipersekongkolin, ingin disalib karena bangsa Yahudi takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Titik. Abad pertama berlalu. Abad kedua konsili. Konsili pertama, konsili kedua, konsili ketiga, 4, 5, 6 dan konsili seterusnya. Dilantiklah Yesus dengan pola yang diinginkan oleh gereja. Oh, kepenyelamatan itu karena dia datang dengan darahnya bla bla bla. Padahal tidak. Penyaliban itu terjadi karena Yesus harus mati. Kalau tidak mati, maka bangsa Romawi akan merampas bangsa Israel kala itu. Itu alasannya. Seperti itu Bang, silakan. Assalamualaikum Bunda Mila, barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum, Bunda, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat, Bun. Lanjut ya. ya. Pak Zuma, kita lanjut ya. Iya. Memang ada ditulis itu di Injil bahwa imam-imam Farisi itu memang menginginkan kematian Yesus karena mereka ketakutan, ya. Karena dari awal pun Yesus itu berdebat soal Taurat. Yesus juga mengkritik soal Taurat. Dia berdebat, ya. Sampai dia mengatakan apapun tentang Taurat, dia berdebat di situ, ya. Nah, jadi di sini ada perbedaan cara mengimplementasikan Taurat versi Yesus dengan versi orang-orang Farisi. Dan kita tahu bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat strict, orang-orang sangat militan ini di dalam hukum Taurat, dan mereka memang sangat paham banget hukum Taurat. Di satu sisi ada yang namanya penguasa, di situ adalah bangsa Roma. Di situ ada gubernurnya, Pilatus. Ya. Jadi bagi orang-orang Farisi ini, dengan kehendak bebasnya dan pikiran bebasnya merdeka, dia menjustifikasi lebih baik memang mengorbankan satu orang demi banyak orang. Dan itu akan menguji, karena Yesus pernah berkata, karena dia sudah menyamakan dengan Tuhan. Diuji nih Yesusnya dengan cara ini, orang harus mati, harus disalibkan, diuji benar nggak dia Tuhan. Diuji di situ. Itu adalah pikiran merdeka orang-orang Farisi. Dan Yesus selalu mengatakan, aku datang ke sini dengan tugas Bapakku bukan untuk pemberontakan ke Roma, tetapi untuk yang namanya misi daripada kerajaan sorga Bapa itu sendiri. Jadi dia membentuk kerajaan sorga itu sendiri. Dan disitulah terjadi perdebatan itu, sehingga dia disalibkan. Jadi ada dua versi detail di situ Pak Juma. Ada dua versi detail yang berbeda antara cara pikir orang Farisi dengan cara pikir Yesus. Dan itu tidak nyambung dia, tidak inline dia. Begitu. Tetapi Yesus melakukan itu dengan cara dia mengambil saksi-saksinya, yaitu muridnya dan orang-orang pilihan. Jadi sekali lagi di sini, kalaupun misalnya itu dikoreksi dengan Muslim, masalahnya yang sangat kita kita kurang mendapat literasi yang lebih banyak lagi tentang versinya Muslim terhadap Yesus ini. Yang di sini kita sebut, kalaupun kita samakan itu Isa, sehingga kita proses otak kita untuk mencerna informasi itu jadi terhambat karena kurangnya literasi. Tapi apapun itu yang seperti Pak Zuma sampaikan bahwa itu adalah pewahyuan, itu adalah sesuatu memang
versinya Muslim dan kita harus hormati itu. Jadi ada dua rel di situ yang berbeda, tapi tidak bersinggungan. Disinilah yang kita sebut nanti di akhir zaman, kita tidak tahu, harus pencipta itu yang menjelaskan. Jadi versi Kristen, versi non-Kristen itu ditutup semua kitabnya. Jadi seperti itu Pak Juma, akan susah sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau saya ambil kutip daripada salah satu kutipan daripada Muslim, ya kun fayakun aja. Nanti kita lihat saja seperti apa. Itu sesuatu yang sulit untuk dijelaskan gitu. Jadi versi Kristen itu memang seperti itu. Itu di situ Pak Juma. Silakan. Oke, baik. Jadi lagi-lagi saya belum menemukan kemudian ada hal yang bisa menjadi dasar pijakan benar terhadap konsep kekristenan bahwasanya penyaliban itu untuk nebus dosa. Itu saya belum temukan, Pak, terhadap keadaan pada masa itu. Orang Yahudi murni ingin menyalib Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Titik. Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya ada pola lain, coba Anda lihat bagaimana cerita siapa bagus? Cerita Lukas. Cerita Lukas nomor 1, cerita Lukas bab 1 nomor 18, 19, 20 sampai seterusnya. Apa kata Lukas ketika berbicara tentang Yesus ini? Ketika malaikat datang berbicara. Apa kata malaikat? Yesus ini diutus oleh Tuhan melalui Maria, ditetapkan untuk menjadi raja, dan Tuhan akan memberikan kerajaan, dan kerajaannya itu adalah tahta Daud untuk selama-lamanya. Itu. Tapi faktanya kita melihat nih, kita menelaah keadaan. Andai saja orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat berkongkok-kongkok kemudian menggalang kekuatan dan menjadikan Yesus sebagai raja pada saat itu, ku yakin bangsa Romawi rata dengan tanah. Itu. Apa yang Yesus tidak bisa? Tinggal berdoa kepada Bapa, hancurkan Roma, hancur. Masalahnya ketika Yesus diutus untuk menjadi raja bagi Bani Yakub, untuk duduk di tahta Daud, membangkitkan kerajaan itu sendiri, tidak ada yang menolak, tidak ada kemudian yang mendukung dia. Imam kepala menolaknya, mahkamah agama menolaknya, orang Farisi menolaknya, bahkan berusaha ingin melenyapkan. Maka solusinya ya sudah, angkat aja ke langit. Ngapain ditetapkan Yesus di situ? Enggak ada yang terima. Diangkatlah oleh Tuhan ke langit. Percuma diutus Yesus, cuman mau dibunuh sama mereka. Makanya ketika Yesus ini ingin ditangkap, di dalam Matius 16 nomor 31 dan juga mulai dari data nomor 23 maksud saya. Di situ Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Apa yang dipikirkan Tuhan untuk Yesus? Kematian atau keselamatan? Keselamatan. Maka biarpun mahkamah agama, orang Farisi berkongkok-kongkok ingin membunuh aku, sekalipun pedang sudah ada di leherku, pemikiran Tuhanku akan menyelamatkan aku. Maka itu yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada sedikit pun unsur dosa waris terhadap penyaliban itu nggak ada. Orang-orang Yahudi melakukan kesaksian palsu, melakukan tipu muslihat, kedengkian. Iblis ikut berperan serta di dalam berkongkol untuk menggiring Yesus agar dibunuh. Berhasilkah dia? Berhasilkah mereka? Kata Yesus enggak. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak berhasil sedikit pun terhadap diriku. Rencana-rencana iblis semuanya gagal menurut Yesus. Jadi upaya iblis merasuki imam kepala mahkamah agama untuk dengki, benci, membuat tipu muslihat dan juga kesaksian palsu, termasuk Yudas berkhianat, itu tidak berhasil sama sekali. Maka ketika ada keserakahan ekonomi politik yang mengakibatkan mereka ingin membunuh Yesus, Tuhan tidak mengizinkan. Yesus selamat. Maka tidak ada penyaliban kepada Yesus. Penyalibannya itu adalah orang yang celaka, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuk
Itulah orang yang memakan, yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Dalil ini firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Harus nggak terjadi sesuai itu? Harus. Berarti yang dikutus siapa? Yang menyerahkan orang benar untuk disalib, untuk dibunuh. Itu siapa? Yudas. Terkutuk nggak menurut firman Tuhan? Terkutuk. Berarti yang digantung terkutuk disalib siapa? Kenapa jadi Yesus ya? Sementara Yesus tak ada alasan sedikit pun untuk mati secara terkutuk. Nggak ada. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22, Lukas 24 nomor 44, aku memang harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Ketika Yesus mengucapkan kata ini di dalam 3 tulisan para pewarta tersebut, kedua Lukas 22 nomor 22, Matius 26 nomor 24, Lukas 24 nomor 44. Ketika Yesus mengatakan hal tersebut, buku 4 kitab kanonik belum tertulis, 13 buku Paulus belum tertulis, penambahan Ibrani juga belum tertulis, Kisah Para Rasul tidak tertulis, 1 Petrus, 2 Petrus belum tertulis. Berarti yang tertulis di situ adalah kitab Mazmur, kitab Taurat, kitab nabi-nabi tentang Yesus. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, dan dalam kitab Mazmur. Nah, di mana Yesus mengatakan dia harus datang, dia harus pergi meninggalkan dunia ini dengan cara dibunuh, disalib? Gak ada. Gak ada. Terus terakhir, tadi saudara saya mengatakan bahwa Tuhan itu memang tidak bisa dilihat. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia terlihat. Lalu kemudian Anda mengatakan firman Tuhan yang turun menjadi manusia. Matius 4 nomor 4, semua manusia itu juga adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, seluruh manusia semuanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama seperti Yesus. Rohnya Yesus dengan rohnya manusia sama. Di dalam kitab yang Anda imani, Zakaria 12 nomor 1 dan juga Kejadian 6 nomor 3, rohku yang tinggal di dalam diri-diri manusia tidak selamanya ada di sana, sebab mereka hidup hanya 120 tahun saja. Rohku, kata Tuhan. Berarti roh yang ada pada dalam diri kita ini roh Tuhan, jasad yang ada pada kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama persis dengan Yesus. Tuhan tidak bisa dilihat, Yesus bisa dilihat. Tuhan tidak bisa didengar, Yesus bisa didengar. Berarti Yesus bukan Tuhan. Oleh karena itulah kemudian seluruh konsep yang ada di Kristen itu buyar semuanya, karena bertentangan dengan akal dan bertentangan dengan pernyataan Yesus itu sendiri dan pernyataan Tuhan yang datang di kitabnya Bani Israel. Saya kira begitu, Bung. Ya, saya koreksi dulu statementnya Pak Zuma. Begini, rumusan kekristenan itu kan Tritunggal ya, umumnya kan Tritunggal, walaupun ada di luar Tritunggal. Jadi ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, ya. Dua tidak terlihat, satu bisa dirasakan, satu yang terlihat, kan seperti itu, ya, Tritunggal itu. Jadi itu tentang keberadaan dan cara dia menyatakan dirinya. Itu lain hal lah seperti itu. Jadi Yesus yang terlihat, Bapa yang tidak terlihat, Roh Kudus tidak terlihat tapi bisa dirasakan lewat hati kita masing-masing. Itu saya koreksi dulu. Jadi kemudian saya mau sampaikan dalam pemikiran bebas saya, kadang saya berpikir, saya tidak menemukan di dalam perjanjian lama atau di Tanakh bahwa kebiasaan orang Yahudi membunuh orang benar bisa mendatangkan keselamatan. Itu saya tidak lihat di situ. Tapi bisa saja ini adalah tradisi yang memang sudah terbangun sejak nenek moyang mereka. Bisa saja terjadi itu seperti itu. Jadi itu adalah pemikiran liar saya ya, seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa di awal pun Yesus ketika turun ke bumi, Bapaknya mengatakan ini anakku, kepadanya aku berkenan. Artinya apa? Jadi maksud tujuan di sini adalah karena akibat satu orang yang melanggar ketaatan kepada Bapa menyebabkan terjadinya disparitas atau terjadinya dosa. Saya tidak katakan itu dosa waris supaya kita tidak berpolemik di situ ya.
maka seluruh turunannya menjadi berdosa. Itu adalah doktrin kekristenan, gitu ya. Maka dengan satu orang pun, maka hubungan itu pulih. Itulah yang disebut dengan kutuk itu menjadi berkat. Itu adalah tafsiran yang dilakukan oleh para rasul. Jadi yang menulis kitab ini adalah orang-orang yang diyakini memiliki ilhamnya ke Roh Kudus di situ. Itu pun sebenarnya kita masih bisa perdebatkan, tetapi itulah kekristenan seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Zuma, bahwa Paulus di sini bertemu dengan penampakan Yesus itu sama dengan Yesus ketika dia disalibkan, itu orangnya sama. Itu orangnya sama, cuman bedanya di Injil, 4 Injil pertama, kisah Yesus sudah selesai, tetapi Yesus masih menampakkan dirinya kepada Ananias, Barnabas, Yohanes dan Paulus. Makanya Yesus mengatakan, inilah orang yang akan saya pakai karena dia menganiaya orang Kristen di situ. Jadi itu memang itu agak sesuatu yang problematik ketika disampaikan kepada Muslim. Karena memang Muslim pewahyuan yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak terlihat, sementara orang Kristen Tuhan itu harus terverifikasi dengan wujud manusia. Jadi ada dua natur di situ. Sedangkan Bapa itu sendiri adalah sifatnya yang kosmik, tidak bisa terlihat. Karena kita juga tidak bisa, otak kita mencerna logika itu. Di situ perbedaannya Pak Zuma. Tetapi oke lah, dari sisi Muslim memverifikasi ini semua, tetapi literasinya masih kurang. Itu yang di situ sulitnya. Sehingga terjadi disparitas informasi di situ, sehingga kita sulit untuk menyampaikan mana ini sebenarnya verifikasi data. Tapi yang jelas kitab orang Kristen sudah terverifikasi itu manuskripnya, skrip kunonya antara irisan dengan Aramaik, Ibrani dan Yunani itu sudah terverifikasi itu, Saudara Juma. Mulai dari Septuaginta sampai yang dikanonisasi itu sudah terverifikasi. Begitu Saudara Juma. Oke. Terverifikasi oleh internal Kristen, bukan sang pemilik kitab tanah. Bahkan Yesus tidak memberikan validasi, legitimasi dan pengesahan sedikit pun. Bahkan mengenal penulis perjanjian baru aja Yesus tidak. Jadi gini saudara, ada hal menarik ketika Anda berbicara mengenai konsep kekristenan. Nah ini dia. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa meloloskan agama Anda sebagai jalan keselamatan sementara Yesus sendiri mendikte murid-muridnya? Matius 23 Anda baca dari data nomor 1 sampai nomor 36 itu sangat-sangat menyedihkan kekristenan itu. Kata Yesus, bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan diri dari api neraka jahanam? Disebabkan karena kau membunuh nabi-nabi, kau salibkan, kau bunuh. Sebagian kau salib, sebagian kau bunuh. Kalian tidak akan lolos dari api neraka. Dan itu kata Yesus akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Itu data bang. Jadi penyaliban itu sesuatu yang mungkar menurut Elohim dan menurut Yesus. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bagaimana mungkin kalian bisa lolos dari neraka, wahai keturunan ular-ular, wahai keturunan ular beloda? Sebab sebagian dari nabi-nabi kau bunuh, kau salibkan. Kau tidak akan pernah bisa lolos dari neraka. Dan ini semua akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Itu kata Yesus. Jadi bagaimana mungkin Kristen yang menganut kemudian kepercayaan terhadap penyaliban, pembunuhan terhadap nabi-nabi bisa selamat? Nah, Anda mengatakan itu bukan doktrin. Lalu kalau bukan doktrin, lalu apa? Anda mengatakan bahwasanya dosa yang dilakukan oleh Adam kemudian menurun kepada keturunannya. Itu kalau bukan doktrin apa? Sementara Tuhan tidak pernah berfirman demikian. Tidak ada unsur itu pada saat penyaliban. Tak ada unsur dosa, nggak ada. Yang ada unsur politik, ketakutan daripada bangsa Yahudi. Bangsanya dirampas oleh orang Roma. Murni itu. Anda mencoba untuk mencampur adukkan. Nah, sekarang Anda membawa sebuah keadaan di mana Tuhan turun dalam bentuk manusia untuk menyatakan diri. Kata siapa? Kata Anda, bukan? Kata Yesus? Enggak. Bahkan Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu bahwa
Yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan manusia Yesus. Final. Datang Kristen yang pola agamanya diusung dari penyembahan terhadap konsep politeisme, menganggap Yesus yang sebagai perantara ini sebagai jelmaan inkarnasi Tuhan. Dan Kristen tidak bisa lari dari kenyataan itu. Kenapa? Valid. Filipi 2, 6, 7, 8. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke bumi, mengambil rupa manusia, lalu mengambil rupa hamba, lalu mengambil rupa manusia, menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu data. Nah sekarang apakah konfirmasi Yesus terhadap dirinya sama seperti itu? Enggak. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia sang Tuhan itu, bukan dia sang Bapa itu yang kemudian dicoba untuk dijadikan sebagai 3 bagian, Bapa, Anak, dan Roh. 1 kelihatan, 2 tidak kelihatan, bukan. Itu pola yang dibangun oleh agama politeisme, bukan ajaran yang dibangun oleh Yesus. Yesus tidak mengajarkan itu. Bahkan kedatangannya menurut Yesus, dia datang sebagai manusia, dia terangkat ke langit sebagai manusia, dia duduk di samping kanan Tuhannya sebagai manusia, dia turun ke bumi kedua kalinya untuk menghakimi juga sebagai manusia. Lalu kapan dia menjadi Elohim itu sendiri? Tidak pernah. Cuman ya saya maklum, namanya Kristen yang dibangun dari orang-orang Roma Yunani, di mana sebelum Kristen itu ada, orang Roma Yunani memang sudah menganut ajaran politeisme. Apa itu? Dewa-dewa turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Itu pola keagamaan saudara. Yesus pernah nggak mengajarkan Trinitas? Pernah nggak dia mengajarkan dia sehakikat dengan Tuhan? Tidak pernah. Tak ada dalilnya. Aku dan Bapa sehakikat. Nggak ada. Aku Bapa itu, akulah Bapa itu sendiri yang nggak ada. Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Satu misi, bukan satu hakikat. Itu. Aku datang dan keluar dari Bapa sebagai nabi, sebagai rasul, bukan sebagai hakikat Bapa yang turun ke bumi. Jadi Kristen membangun sebuah kemudian keyakinan, kepercayaan di luar daripada konsep Yesus. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Utusan siapa? Utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Itu terjadi di dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Tapi dalam hal ini kita saling menghargai. Saudara bisa mempertahankan keyakinan saudara, saya mempertahankan keyakinan saya. Kenapa diskusi ini dibangun? Karena Kristen mencoba untuk main api. Kristen mencoba untuk memurtadkan orang-orang Islam dengan cara-cara apapun mereka lakukan. Itu yang sampai kami hadir untuk membantah Kristen. Andai saja Kristen sama seperti agama lain, Hindu, Buddha, Yahudi, mereka percaya diri dengan kekristenannya, tidak menjelma, tidak tidak kemudian berkamuflase dengan membawa-bawa ajaran Islam, lalu kemudian memaksakan orang lain untuk percaya kepada agamanya dengan modal doktrin dogma, maka tentu tidak perlu ada diskusi-diskusi seperti ini. Tapi karena kita lihat bagaimana Kristen saudara kita ini tampil dengan keislaman, maka ya Alkitab Al-Quran itu gelarnya diambil untuk menutupi Bible, sehingga Bible-nya orang Kristen lebih kenal dengan kata Alkitab daripada Bible itu sendiri. Saya kira begitu Bang. Apa perlu diperpanjang lagi? Saya kira sudah jelas. Saya kira cukup. Silakan. Ya. Tapi saya mau sampaikan terakhir ya. Ini juga udah jam 2 ya. Terima kasih Pak Blender. Iya. Jadi begini saudara Pak Zuma ya. Soal masalah penginjilan atau misalnya misionaris ya. Tadi juga saya sempat sampaikan kepada Pak Blender bahwa teologis adalah teologis, hukum positif negara adalah hukum positif negara. Itu sudah jelas di dalam maktub yang ada di SKB 2 Menteri. Dilarang memaksakan ajaran agama, dilarang menawarkan kepada yang sudah beriman. Itu jelas itu. Jelas. Jadi sekalipun ada amanat agung, tidak boleh itu hukum negara itu dilanggar di situ. Itu adalah soal masalah penginjilan. Lain hal dengan rumah ibadah, itu lain hal lagi.
Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tadi Anda katakan bahwa Kristen itu dibangun dengan yang tadi sampaikan ada angkatan jahat seperti itu ya. Saya sampaikan bahwa Kristen itu memang lahirnya daripada ajaran Yesus. Stop sampai di situ. Jadi orangnya sama itu dengan yang apa ditemuin oleh Paulus seperti itu ya. Nah, jadi kalaupun ada koreksi dari versi Muslim, saya kira itu memang itu koreksi sah-sah saja seperti itu. Jadi itu adalah dua rel yang berbeda, yang itu tidak bersinggungan di situ karena ada koreksi di situ. Tetapi disinilah problematiknya ketika informasi itu tidak banyak yang bisa disampaikan dari versi Muslim, sehingga iliterasi yang ada di kepala kita itu tidak cukup banyak untuk mencerna itu. Jadi ini masih sesuatu yang perlu nanti mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di masa mendatang. Seperti itu dulu, Saudara Juma. Iya, baik. Satu hal menarik ketika Anda memaksakan itu sama. Ini kalau saya kejar, lalu Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus itu mana? Karena wajib hukumnya Kristus palsu itu datang kepada murid angkatan pertama. Apakah menuju kepada Paulus? Kalau itu benar juga, karena Paulus itu adalah Paulus Kristus. Paulus itu bergelar Kristus menurut Paulus. Nah, terkait dengan negara kita ini menjamin kemudian kita sebagai pemeluk agama jangan memaksakan kemudian agama kepada orang yang sudah beragama. Kita tahu di dalam undang-undang kita 45 pasal 29 kemudian di ayat kedua, bagaimana kita sebagai orang beragama sekaligus sebagai warga negara itu dikatakan bahwa kita tiap-tiap penduduk ini itu diberi oleh negara kebebasan untuk memeluk agama kita dan melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing. Jadi kita dibenarkan untuk memeluk agama masing-masing dan juga untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tapi sekarang ada yang melanggar undang-undang itu, Bang. Harusnya kita beragama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Tapi faktanya Kristen beragama tidak sesuai dengan kepercayaannya. Kristen beragama dengan membawa istilah Alkitab, istilah Allah, Nabi, Rasul, Injil, malaikat dan seterusnya. Sementara itu kencing onta. Mabuk kau. Sementara itu bukanlah istilah-istilah yang ada di dalam kekristenan awal mula. Itu istilah yang ada di dalam agama Islam dari asal mula. Berarti agama Kristen melanggar undang-undang pasal 24 ayat 2 tahun 1945. Kenapa? Karena mereka tidak memeluk berdasarkan agamanya masing-masing dan tidak mempraktekkan agamanya sesuai dengan undang-undang yang ada. Kenapa orang Kristen tidak melakukan agamanya sesuai dengan sumber original teks sumber agama itu sendiri? Kenapa harus menggunakan istilah agama lain? Berarti mereka melanggar undang-undang. Andai saja kemudian kami juga dalam agama Islam menyembah kemudian kepada Tuhan kami memakai nama Yesus, lalu kemudian Al-Quran kami ganti dengan Biblos, dan istilah-istilah Kristen kami masukkan ke dalam terjemahan-terjemahan Al-Quranul Karim, berarti kami tidak menjalankan apa yang menjadi niatan daripada undang-undang terkait dengan agama. Nah, inilah yang terjadi. Orang Kristen tampil ke Islam-Islaman, kitabnya kemudian ini sebentar lagi kita akan tahu bagaimana orang Kristen mencetak Bible dalam bahasa Arab, entah siapa sasarannya. Orang Kristen jangankan bahasa Arab Yunani aja dia nggak paham. Boro-boro kenapa lagi dibuat Bible dalam bahasa Arab? Sasarannya siapa? Kami umat Islam. Orang Kristen tampil berdebat menggunakan jilbab, menggunakan hijab, menggunakan baju koko, menggunakan kemudian kopiah. Sasarannya siapa? Mereka tampil berdakwah di sosmed dengan menggunakan atribut Islam. Apakah itu tidak melanggar? Itu melanggar undang-undang. Bukankah negara mengatakan negara menjamin setiap penduduk dan untuk memeluk agama masing-masing dan melakukan kemudian ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Faktanya di gereja menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Mereka ibadah menggunakan istilah Al-Quran.
Kenapa kemudian mereka tidak ibadah menggunakan istilah Yunani, agamanya sendiri? Berarti itu bukti bahwa orang Kristen ini tidak paham tentang undang-undang dalam hal ini ya, dalam hal ini. Demikian. Ya, saya duplik dulu statement Anda ya. Jadi menjawab statement ini Pak Juma, saya coba tarik dulu ke belakangnya. Jadi ketika Yesus itu sudah naik ke surga, murid-murid kan ada di situ ya, sekitar 500 orang. Murid-murid kan ada di situ ya, 11 plus orang-orang pilihan sekitar 70-an gitu ya, 500 orang lah. Itu sebenarnya sudah menyebar itu Pak Juma. Jadi Injil itu sebenarnya adalah irisan bahasa antara Aram, Ibrani dan Yunani. Karena Yunani adalah bahasa Inggrisnya, bahasa penjajahannya Yunani seperti yang dari Roma seperti itu ya. Jadi itu sudah menyebar itu sebenarnya di Jazirah Timur Tengah sana, terutama di Syria, karena itu dekat sekali dengan Yerusalem gitu ya. Jadi di awal pun murid-murid ini pun masih berdebat soal masalah rumusan kekristenan ya. Jadi Tritunggal tadi itu rumusannya ada 4 kaidah. Jadi diambil datanya itu di bawah 100 tahun itu diambil di kanon. Di luar 100 tahun ke atas itu tidak diambil dan harus bersaksi dalam masa Yesus hidup atau murid-murid hidup seperti itu. Jadi ada unsur kekekalan, kesatuan, kemudian kesetaraan dan relasi kasih. Ini adalah rumusan Tritunggal itu yang dikaji itu sama bab romo-romonya yang apostolik sanalah seperti itu. Saya kira saya nggak mau bahas itu. Nah, soal masalah di Indonesia, kalau kita runut ke pasal 29, maksudnya hukum positif gini Pak Zuma. Orang bebas menjalankan ibadahnya karena dia sudah memeluk agama itu. Jadi kalau dia memeluk agama A, maka dia bebas menjalankan ibadah agama A-nya. Seperti itu ya. Tetapi kalau dia mengkonvert ke agama B, maka tidak boleh ada paksaan dari agama B. Itu hukum itu di situ berlakunya, ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka itu adalah pidana dan sidangnya itu terpisah. Jadi bukan sidang umum dia, tapi sidang yang dibikin oleh PNS. Itu rumusannya sudah jelas itu. Contoh lain adalah misalnya begini, saya pengusaha, tiba-tiba ada orang melamar. Kamu boleh melamar kalau kamu harus menjadi agama A. Itu tidak boleh. Jelas itu. Kemudian juga yang kasus yang dulu-dulu terjadi ketika Natal, orang pakai yang namanya ornamen-ornamen Natal itu tidak boleh dipaksakan. Jadi kalaupun dia memakai itu karena kerelaan hatinya. Itu rumusan terhadap maktub yang ada di SKB 2 Menteri. Di soal masalah kata yang ada di Injil-Injil itu, saya kira kalau saya mau tarik di ujung awal dari kemerdekaan, ini adalah suatu semacam konstitusi itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ini adalah suatu kesepakatan. Disinilah terjadinya supaya bangsa itu bisa melebur gitu untuk membangun. Jadi itu semacam ya mungkin kesepakatan yang tidak tertulis supaya kita sama-sama guyup seperti itu. Karena memang kalau misalnya saudara, dan bukan hanya Muslim yang mengklaim itu, ada juga orang Kristen supaya terutama kata Tuhan ya, kata Tuhan Allah ya, itu dicopot di dalam kitab-kitabnya orang Kristen. Itu ada juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi ketika itu masuk ke dalam ranah hukum, ketika pemerintah melihat bahwa kata ini dipakai di agama di Jazirah Arab sana, maka gugurlah itu semua itu. Karena ini negara itu mengambil jalan tengahnya bagaimana supaya ini guyup seperti itu. Toh pada akhirnya walaupun katanya sama, tetapi makna dan perbedaan dan substansinya berbeda. Disitulah pemahaman itu terjadi Pak Zuma. Jadi di situ semacam konstitusi berbicara untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia ini supaya kita itu sinergi itu. Jadi ada peradaban yang dibangun di luar teologis. Gitu Pak Juma. Oke, baik. Saya mengambil kesimpulan dari penjelasan saudara seakan-akan negara yang membuat Bible ini. Seakan-akan negara yang kemudian membuat lembaga Bible Indonesia sehingga hal-hal tentang penamaan objek yang ada di dalam Bible itu negara. Kan rada aneh itu Pak. Rada aneh, harusnya kan agama secara internal dulu mengajukan kepada negara. Ya negara menjamin. Kalau itu sudah kepercayaan, ya negara menjamin. Permasalahannya ini agama ini loh. Agama yang merumuskan ini adalah orang-orang Kristen itu sendiri. Merumuskan Tuhannya kok jadi Allah gitu loh Pak. Negara itu pun menjamin, memberikan stempel, oke lah ini kitabmu kan
Kamu agama Kristen, ini kita, iya. Andai saja Kristen menulis Tuhannya di situ juga adalah bernama Kopla, maka itu pun yang disahkan oleh negara. Negara tidak boleh intervensi terhadap keyakinan. Akan tetapi yang punya keyakinan ini kok jadi ke-Islam-Islaman gitu loh. Mana marwah kekristenan itu? Kenapa kemudian justru apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa mereka akan selalu melakukan penyesatan kok semakin benar dan semakin nyata gitu loh, Pak. Ketika Kristen kemudian mengusung bahwasanya Kristen itu adalah jalan keselamatan bla bla. Kalau Kristen jalan keselamatan, ya kenapa harus menggunakan istilah Islam? Kemudian lari ke Arab sana. Apa hubungannya ya? Ini Indonesia, kitab Anda dari Yunani, dibawa oleh Belanda, dibawa oleh Portugis, masuk ke Nusantara ini, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bukan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Bukankah bahasa Indonesia, suku kata yang ada di Indonesia ini sudah jelas adanya. Theos masuk ke Indonesia boleh diartikan dewa, boleh diartikan Tuhan. Kenapa harus jadinya ke Allah? Itu contoh. Itu contoh sederhana. Sehingga mencederai apa yang ada di dalam pasal 29 terkait kepada agama tadi. Negara hanya kemudian mengatakan, ya udah kalau ini memang punya kamu, ya udah silakan kita sahkan. Udah sah digunakan oleh orang Kristen. Tapi pemikir-pemikir yang ada di belakang sebelum diresmikan oleh negara, disahkan oleh negara ini kan ada. Ada tokoh-tokohnya. Contoh nih Pak, penggunaan kata Isa Al-Masih. Bisa nggak di Kristen itu berubah? Berubah jadi Yesus. Coba, bisa. Apakah negara melarang? Hei Kristen tidak boleh, sudah terlanjur Isa jangan kau rubah. Tidak, negara tetap aja menjamin. Nah sekarang bagaimana dengan istilah yang lain? Kenapa nggak dilepaskan supaya orang Kristen itu betul-betul mencerminkan jati diri yang sesungguhnya? Kenapa harus bukunya itu bernama Alkitab? Kenapa harus pakai bahasa Arab? Sementara Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Tidak ada dalam bahasa Ibrani Alkitab, tak ada dalam bahasa Yunani Alkitab, tak ada dalam bahasa Belanda Alkitab. Dalam bahasa Indonesia Alkitab juga nggak ada, itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah bahasa Arab. Nah inilah yang kemudian ingin saya katakan, apakah ini terjadi untuk menggenapi nubuat Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah upaya-upaya ini untuk menyesatkan banyak orang? Wallahu alam bisawab. Tapi kalau bukan karena itu, lalu untuk apa? Untuk apa Kristen menggunakan kata Allah? Untuk apa Kristen menggunakan kata Alkitab? Untuk apa Kristen menggunakan kata Roh Kudus? Sementara itu tidak berasal dari sumber agama itu sendiri. Apa tujuannya? Agar supaya orang-orang Islam yang lemah keilmuannya bisa keluar dan menjadi seorang Kristen. Bukankah dengan demikian akan semakin banyak orang Kristus? Ya, pertanyaannya sekarang, adakah Yesus mengajarkan tentang agama yang dianut oleh orang Kristen hari ini? Sama sekali enggak. Seperti itu saudara. Nah kembali ketika Anda menceritakan ada 5.000, ada 500 orang-orang melihat Yesus terangkat ke langit. Kata siapa? Kata penulis. Bisakah orang melihat surga rupanya? Adakah orang bisa melihat surga? Nggak ada. Pakai teropong apa orang melihat surga? Lukas menulis dan Yesus terangkat ke surga. Mana ada? Bisa lihat surga rupanya. Bapak kata Yesus, Bapak tidak bisa dilihat. Lukas mengatakan dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Berarti Yesus melihat Bapak di sebelah kanan. Ini cuma doktrin doang. Doktrin doang, nggak ada itu. Yang benar adalah Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam tanpa dilihat oleh yang lain. Wah Isa terangkat ke langit. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi kalaupun saya mengejar Bapak dari aspek ini, maka apakah Yesus mengenal Lukas? Enggak. Apakah Yesus mengenal kemudian penulis Yohanes? Enggak juga. Penulis Matius? Enggak. Mengenal Paulus? Enggak juga. Jadi saya rasa ujung-ujungnya hanya doktrin, hanya dogma. Sementara saya di awal tadi lebih mengedepankan kepada pola yang ada bahwasanya penyaliban apakah ada kemudian unsur dosa waris. Ternyata data itu enggak ada. Ini hanya ada setelah Kristen itu muncul. Ya saya kira dari saya cukup Bang.
Tapi saya komentar sedikit ya soal masalah hari libur itu ya. Jadi gini Pak Zuma, mudah-mudahan Anda bisa terima cara berpikir saya ya. Dari awal memang kenaikan Isra Malas itu adalah meliburkan versi Kristen. Saya tidak keberatan sebenarnya, saya dukung kalau misalnya ada hari libur lagi untuk memperingati kenaikan Isa versi Muslim. Karena memang versi Muslim kan seperti itu. Saya kira sebagai warga negara saya diuntungkan karena tambah hari libur kan sebenarnya gitu. Tapi kan itu kan kembali kepada pemerintah kan seperti itu. Nah yang kedua adalah soal masalah penggunaan kata-kata tadi itu udah jelas-jelas itu dikekang yang namanya dengan ketentuan ketentuan dari hukum positif yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa itu keluar dari koridor itu Pak Zuma. Jadi saya melihat bahwa kalaupun misalnya jumlah umat Kristen bertambah sedikit, itu bukan karena konversi. Saya tidak melihat itu sebagai konversi. Tetapi itu saya melihat dari karena kita harus fair juga ya melihat bahwa ekonomi itu juga berpengaruh. Ketika ekonomi bertambah, bertumbuh, sejahtera kepada kelompok-kelompok tertentu, itu akan menghasilkan keturunan yang lebih. Sementara di sisi lain, ada yang berkekurangan sehingga dia menunda perkawinan untuk menghasilkan keturunan. Saya melihatnya juga itu ada faktor juga di situ. Jadi saya tidak melihat konversi karena konversi dari A ke B dan B ke A itu relatif proporsional, hampir tidak terlihat grafiknya itu naik turun tajam gitu. Tetapi saya sepakat, tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Blender bahwa kalau misalnya STT ada yang mengajarkan Islamologi itu tidak mengambil dari pengajar yang Islam, saya kira lebih baik kurikulum itu atau SKS itu ditiadakan saja karena tidak semua STT melakukan itu. Itu keren itu. Gitu loh. Daripada nanti jadi problematik seperti itu karena relnya berbeda gitu. Relnya berbeda. Begitu juga kalau misalnya kristologi karena itu juga relnya juga berbeda seperti itu Pak Zuma. Jadi lebih baik tidak ada itu yang namanya kurikulum SKS Islamologi dibanding nanti bermasalah gitu. Karena akan menjadi gaduh seperti itu Pak Zuma. Lebih baik memang negara ini menghasilkan produksi suatu peradaban yang berbarengan tumbuhnya dengan teologis. Jadi tidak teologisnya menonjol, tapi peradabannya ketinggalan, tapi berbarengan dia. Grafiknya itu sejajar. Itu lebih baik menurut saya ya. Seperti itu, Pak Zuma. Oke, baik. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai jumlah atau angka pemeluk agama di Indonesia ini, umat Islam itu bukan berkurang dan Kristen bertambah, enggak. Yang ada umat Islam bertambah, Kristen juga bertambah. Dari mana Kristen ini bertambah? Ya dari orang-orang Chinese yang masuk ke Indonesia membuat KTP orang Indonesia. Itu sehingga angka komun itu bisa bertambah. Kemudian terkait dengan yang tadi terkait dengan Nabi Isa, bukan masalah hari libur Pak. Yang saya katakan itu, orang Kristen mampu kok menghilangkan nama Nabi Isa dari agama mereka dan menggantikannya dengan Yesus. Berarti kalau Yesus itu bisa dipakai dan Nabi Isa bisa dilepaskan dari kitabnya orang Kristen, berarti istilah-istilah Islam lainnya pun bisa dilepas dari Kristen. Dan kami sangat menghargai itu. Dan saya rasa kalau seluruh istilah-istilah Islam dilepaskan dari Bible, tidak perlu lagi kita berdebat. Kalaupun kita berdiskusi, kita sharing tentang keyakinan, ya bagaimana menurut Islam tentang hal ini, bagaimana menurut Kristen tentang ini. Tapi sekarang enggak. Kristen masuk karena jantung pertahanan Islam dengan mengambil istilah-istilah Islam itu sendiri, masuk ke dalam konsep tatanan keagamaan. Dan bahkan Anda sendiri mengakui STT belajar tentang Islamologi, tujuannya apa? Sampai 40 SKS loh mereka belajar Islam. Untuk apa? Sementara Bible sendiri ketika mereka keluar dari STT mereka nggak paham. Bible sendiri mereka nggak paham kok boro-boro belajar tentang Islam. Nah, belajar Islam kalau belajar dengan konsep sesuai dengan disiplin ilmu Islam ya nggak masalah. Bisa mereka keluar dari masuk ke Islam berarti. Tapi masalahnya mereka mempelajari Islam dengan cara, ya kita tahu sendiri bagaimana yang dibongkar oleh tim kami. Bagaimana STT ini membahas tentang Islam serampangan dalam tidak sesuai dengan kaidah disiplin Islam. Sementara sekolah mana di Islam yang membahas tentang Kristen? Tak ada. Tak ada.
Universitas mana yang belajar tentang kekristenan dengan cara membahas Yesus itu disalib begini, kemudian salibnya dirubah-rubah. Nggak ada seperti STT membahas tentang lafaz Allah dirubah menjadi ular naga. Nggak ada di Islam kayak gitu. Kenapa? Karena Islam, ya apa yang ada itu yang disampaikan. Karena Islam pemberitaannya ya kebenaran. Maka tidak perlu kemudian Islam itu menjelek-jelekkan agama orang demi untuk menaikkan kemudian kredit Islamnya supaya dianggap lebih baik. Tidak. Yang ini yang terjadi. STT merasa dirinya itu seakan-akan ada ketakutan tersendiri. Sehingga dia harus membahas Islam itu dengan pola mereka sendiri supaya agama mereka itu dianggap benar oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Kalau di Islam enggak. Mereka nanti mengenal nama Yesus, mengenal nama gereja, mengenal nama santer mereka, kemudian mendengar Matius, Yohanes dan seterusnya. Setelah ada para apologet Islam ini membackup pergerakan para misionaris Kristen. Itu dulu mana pernah ada muncul apologet Islam? Nggak ada. Tapi misionaris dari sejak penjajahan itu sudah ada. Saya kira begitu, Bung. Makasih. Kita kembalikan ke host Bang Blender mungkin. Udah. Sama-sama Saudara Raja Koi. Ya, oke Bang Raja Koi, terima kasih untuk semua ya. Mungkin apapun tadi yang disampaikan, ya kita bisa menilai teman-teman ya. Yang disampaikan tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Yang disampaikan dari Bang Juma mudah-mudahan mendapatkan pencerahan bagi yang lain ya. Kalau namanya Kristen ya kayak tadi ya Bang Koi, yang penting beliau ini beradab dan sopan. Itu kita beli apresiasi ya buat Bang Koi ya. Itu penting. Apresiasi yang penting ya. Kalau yang penting apa yang dinarasikan Bang Koi tadi sudah dijawab dengan Bang Juma, mantap, dan kita percayakan kepada Bang Juma semua yang mendengar mendapatkan hidayah. Kalau oten tetaplah teman-teman, netizen ini kucekek juga netizen di bawah ini lama-lama ya. Dari tadi turunkan oten lain, giliran dinaikkan lagi nggak bisa, mencret, pening ya. Ya, semakin malam semakin mantap. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Yang disampaikan Bang Juma tadi mudah-mudahan akan mendapatkan pencerahan kepada yang lain dan mempertebal iman kita sebagai umat Islam. Alright. Mungkin Bang Juma mau istirahat ya, Bang Raja Koi. Mungkin ya ini kayaknya di dalam diri Bang Raja Koi ini iblisnya ketua-ketua semua teman. Berat. Alright. Berat. Alright, ya Bunda, apa itu Bunda? Iblisnya ketua PAC. Sate Padang ya? Sate Padang. Tuh. Waduh Sate Padang ya. Berarti yang buat orang Padang. Yang buat orang Padang, orang Bukit Tinggi, namanya Saada sama Risoles nih. Oh mantap lah. Roket.